Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abda Prima Anggara dari kelas AKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulal huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa nabiyya ba'da amma ba'du. Awal kalam permulaan kata, tiada kata yang lebih indah, tiada perbuatan yang lebih baik selain kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan tak lupa-lupanya kita curahkan puji dan syukur kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita ke inti pembahasan kita kali ini dengan judul hubungan ekonomi dengan akuntansi syariah. Ibu dosen dan saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan merinci apa hubungan antara jurusan akuntansi syariah dengan ekonomi. Pada umumnya, akuntansi adalah bagian dari sebuah ekonomi, sebuah cabang kecil, ibarat sebuah pohon. Akuntansi itu adalah sebuah ranting yang memberikan kehidupan dan merubah jalannya suatunya jalan ekonomi, terutama dalam kualitas pelaporan yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah sama-sama kita ketahui adalah prinsip Islam dengan menetapkan prinsip kejujuran. Tidak ada manipulasi data. Dengan adanya kejujuran itu, kita sebagai calon sarjana akuntansi syariah Fakultas FEB akan menjadi seorang yang dapat dipercaya dalam kualitas pelaporan, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan. Karena dalam Islam yang dilarang dalam Islam itu adalah berbuat riba dalam melakukan perbuatan ekonomi. Sama-sama kita ketahui, perbuatan riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 257 yang artinya, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk dan membeli azab dengan kebenaran. Maka alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Karena itulah kita sebagai calon sarjana akuntansi syariah harus menjadi amanah dan dapat dipercaya dalam kualitas pelaporan keuangan yang bersih tanpa adanya unsur riba dalam pelaporan yang kita sajikan, baik itu kepada bos perusahaan atau kepada investor yang menyetorkan modal kepada kita. Sebagai calon sarjana akuntansi syariah, kita dilatih untuk menciptakan laporan yang dapat dipercaya dan transparansi, jadi finance yang dapat dipercaya, bukan hanya menjadi seorang identitas semata di belakang gelar, di belakang nama. Dan itu hanya gelar semata, tetapi amanah tidak dapat dibeli. Tapi amanah tidak dapat bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan adalah suatu hal yang mahal. Bukan karena kita kaya kita bisa diagung-agungkan, tetapi
dengan kejujuran yang kita miliki, terutama dalam kualitas pelaporan yang kita lakukan. Karena itulah sebagai seorang calon sarjana akuntansi dan menjadi seorang pemimpin dalam akuntansi tersebut, kita bukan dididik menjadi seorang karyawan semata, tetapi dididik untuk menjadi seorang yang menciptakan lapangan usaha. Jadilah seorang pengusaha muda yang membuka lapangan pekerjaan. Dengan maraknya pengangguran di era globalisasi sekarang, maraknya penggunaan gadget, penjualan digital, kita harus lebih bijak menggunakan teknologi. Jangan sampai kita dimainkan oleh teknologi. Bahkan ada rumor mengatakan bahwa dalam 10 tahun ke depan atau tahun yang akan datang, bahwasanya rumor beredar banyak pekerjaan, angka pengangguran meningkat dengan digantikannya manusia oleh robot dan kecerdasan buatan. Karena itulah sebagai sarjana akuntansi syariah, tidak semua pelaporan bisa dikerjakan oleh AI ataupun robot kecerdasan buatan. Karena itulah kita harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi agar peran manusia di masa depan tidak dapat digantikan oleh robot buatan dan kecerdasan buatan tersebut. Baiklah, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Ditutup dengan sebuah pantun. Pergi pagi membeli sayur, pulang sore membawa ikan. Hitunglah rugi dengan sabar, dan laporan menjadi benar. Mohon maaf jika ada salah penggunaan kata. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.